Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika, kami, para sahabat, duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim, nomor 891. Dalam hadis di atas itulah diketahui derajat kedudukan dalam ubudiyah, dan Thariqah itu menjalankan rukun Islam, yang isinya syariat, makanya dinamakan syariat Islam, dan memadukannya dengan keimanan, atau semua isinya adalah hakikat. Itu tidak jauh dengan ketika orang masuk Islam mengucapkan dua syahadah. Syahadah keimanan yaitu asyhadu an la ilaha illallah, atau syahadat tauhid, yang isinya hakikat keimanan kepada Allah dan semua yang gaib, dan syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau isi dalam pengamalannya syahadah Rasul yaitu menjalankan semua syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menjalankan rukun Islam dan rukun iman dalam ibadah dengan bersamaan disinkronkan. Itu dinamakan ihsan, menjalankannya dinamakan thariqah. Ilmu syariat itu isinya apa saja, mencakup pembahasan apa saja yang terlihat, dan ilmunya dinamakan ilmu fiqih, dan ilmu hakikat itu isinya apa saja yang tak terlihat. Ilmunya dinamakan ilmu tasawuf. Dan thariqah itu menjalankan kedua ilmu fiqih dan tasawuf. Menjalankan. Jadi bukan hanya sebatas teori atau baru belajar mengetahui, tapi sudah mempraktekkan keduanya atau disebut beramal soleh, menjalankan amaliyah dengan sebaik mungkin, memperbagus ibadah kepada Allah ketika menjalankan ibadah, dan memperbagus pergaulan kepada manusia ketika bergaul kepada manusia. Artinya, ketika beribadah maka ibadahnya membersihkan hati dari segala yang mengotori hati, yaitu tujuan-tujuan yang selain Allah, fokus pada satu sasaran, hanya Allah yang dituju, dan ridho Allah yang dicari. Bahkan mengupayakan diri tidak merasa punya ibadah itu, diri fana dalam Allah, semua ibadah yang dilakukan adalah perbuatan Allah. Allah yang memberi kita badan, ruh, waktu, keimanan, kesempatan beribadah, kekuatan menjalankan ibadah,
keilmuan melakukan ibadah, kesadaran, dan apa saja semua milik Allah. Sehingga tak ada satu titik pun hak diri mengakui bahwa ibadah itu hak diri yang tidak wujudnya, kecuali Allah menghendaki wujud. Diri musnah dalam lautan takdir dan kehendak Allah, sehingga tak ada kebanggaan ego atas sesuatu yang tak pernah diri lakukan, dan tak ada pengakuan terhadap sesuatu yang tak ada wujud hakikatnya. Dan amal soleh ketika diri berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lain, menghilangkan kepada manusia dan semua makhluk, meyakini semua yang berlaku semua bisa berlaku dan berjalan semua dalam genggaman ketentuan Allah, tak ada yang keluar dari ketentuannya Allah. Sehingga bukan cuma bersikap tawadhu kepada siapa saja, tapi juga tidak menghaki dengan apa yang diperoleh orang lain, karena telah menganggap apa juga tak lepas dari kehendak Allah. Maka ketika dihina atau dicela, semua dikembalikan itu adalah ujian dari Allah, sehingga hati akan ridho menerima, tak benci, dan hati lapang menghadapi semua, tak akan sombong kepada siapa saja, sebab tidak ada yang bisa dibanggakan pada hal yang sebenarnya adalah milik Allah. Yang ada syukur dan menerima, syukur ketika lebih sehingga beramal sedekah tanpa dihitung, melepas harta untuk sedekah sebagai melepas sesuatu yang bukan miliknya karena tahu semua adalah milik Allah. Dan ketika kekurangan tak mengeluh, sebab yang memberi kurang itu Allah, untuk menguji ketawakalan diri pada Allah. Makanya tidak ada kesedihan dan ketakutan, sebab merasa semua sudah diatur oleh Allah. Melakukan amal soleh, atau beribadah kepada Allah dengan baik, dan bergaul dengan manusia secara baik, soleh itulah isinya ihsan. Dalam ubudiyah selalu membersihkan ibadah dari syirik dan harapan mendapat sesuatu selain Allah, berusaha dalam koridor ikhlas. Dan dalam pergaulan berusaha tak pernah menyakiti orang Islam lain, karena tidak termasuk orang iman, kalau tidak mencintai saudaranya muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Makanya akan selalu berusaha mengajak kepada jalan ke surga kepada orang lain tanpa harapan. Ingin balasan apa-apa, hanya mewujudkan ke arah kebaikan dan kesempurnaan keimanan di mata Allah. Sehingga Allah ridho, maka tak akan marah jika yang diajak tidak mau atau menentang. Wujud kasih sayangnya kepada muslim lain itu merasa sayang, kalau muslim lain mendapat celaka masuk neraka, sebagai wujud rasa kasih sayangnya kepada sesama muslim, sebagai wujud nyalanya iman dalam batin. Semua itu dilakukan, tidak berhenti dan terus dilakukan. Walau bagaimanapun kejadian berbagai celaan dan hujatan hinaan diterima, seperti orang yang berjalan, di depan ada batu dan lubang. Tak lantas perjalanan harus berhenti, sebab umur terus berkurang, waktu terus merayap, masa hidup di dunia makin sedikit. Mengajak manusia bukan melihat siapa yang diajak, tapi melihat waktu untuk diri yang sudah tak banyak. Kalau sudah mati tak bisa beramal lagi di dunia ini, padahal mati itu pasti, dan hidup sudah separuh lebih dijalani. Mati tinggal menunggu waktu saja. Jika waktu berlalu tak mungkin lagi bisa kembali, kalau waktu tidak dimanfaatkan, merasa rugi nanti juga tak ada artinya. Orang yang membicarakan sampai berbuih-buih soal ihsan tapi dia dalam posisi berbicara saja, maka dia itu orang yang bahkan syariat saja belum dijalankan. Jadi bukan orang yang sedang menempuh derajat ihsan, tapi orang yang sedang berteori. Makanya dalam torekoh sebenarnya tidak seperti itu. Karena orang yang menjalankan torekoh itu sedang menjalankan, sedang menempuh jalan, mengendarai syariat, dan dirinya dalam posisi sebagai hakikat penempuh perjalanan, atau salik, orang yang menempuh jalan menuju Allah. Lahiriahnya menjalankan syariat dan batinnya zikrullah. Hasilnya berwujud budi pekerti terpuji kepada manusia, dan ridho terhadap ketentuannya Allah, berprasangka baik selalu kepada Allah dan kepada manusia, menjauhi jalan-jalan ke arah kebencian dan menjauhi kemaksiatan. Karena ibadahnya lahir batin dilakukan, maka hasil yang dicapai terjauhkan dari perbuatan keji dan terjaga dari melakukan keingkaran terhadap qada-qadarnya Allah. Pencapaian itu dinamakan ihsan,